Ibu fasilitator yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati pula, saya Yustina Mina, PLT dari SMP Negeri 11 Borong PLT. Daripada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan program kami di sekolah selama ini. Jadi saya mulainya dari latar belakang. Ini program yang kami buat di sekolah yaitu berdasarkan masalah yang ada, di mana visi misi dan tujuan sekolah itu belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan, terutama yang berkaitan dengan deep learning. Kemudian yang kedua, belum optimalnya budaya 8 dimensi profil lulusan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Tujuan penyusunan program yang kami lakukan jadi ada dua. Yang pertama, mengembangkan praktik pembelajaran mendalam yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta pemecahan masalah nyata, sehingga peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, membutuhkan implementasi budaya 8 dimensi profil lulusan secara optimal. Hasil yang kami harapkan dari yang kami buat, yang pertama itu seluruh guru di 11 Borong memiliki pemahaman yang sama dalam penyusunan EPP, sehingga praktek pembelajaran berjalan selaras, konsisten, dan terarah, terutama yang selaras dengan visi misi dan tujuan yang kami laksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran mendalam dapat ditetapkan secara menyeluruh di seluruh mata pelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi secara permukaan saja, tetapi mampu berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ya, yang bab 2 itu ada laporan kegiatan. Yang pertama dari tahap ASES. Di sini ada identifikasi kebutuhan, itu dari tahap yang pertama. Ada 2 di situ, mengembangkan program dan perangkat pembelajaran yang selaras dengan deep learning. Kemudian yang kedua, kebutuhan penguatan budaya 8 dimensi profil lulusan. Kemudian berdasarkan kebutuhan ini, yang jelas kami juga mengidentifikasi dulu tantangan yang ada yang kami alami di sekolah. Dari tantangan yang ada, yaitu ketidaksinkronan pemahaman EPP antara guru, kemudian kegiatan guru dalam mengubah pendekatan pembelajaran, tantangan muncul ketika guru masih bekerja secara individual. Kemudian yang keempat, keterbatasan waktu dalam perencanaan pembelajaran. Ya, hal ini karena membutuhkan persiapan yang matang dan mendalam, sementara beban administrasi yang dibuat oleh guru begitu banyak. Berikutnya yaitu identifikasi peluang. Identifikasi peluang di sini ada 4. Yang pertama itu kami punya kesepakatan bersama terhadap arah, visi misi, dan tujuan sekolah. Kemudian potensi kolaborasi guru sebagai komunitas belajar profesional. 3, lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran dan dukungan teknologi pembelajaran. Jadi dukungan teknologi pembelajaran ini sangat penting juga, karena kita juga tidak hanya belajar di sekolah, tapi bagaimana ketika siswa di rumah itu membutuhkan teknologi, kita tetap berkolaborasi, belajar bersama antara guru dan siswa, dan begitu juga dengan orang tua. Kemudian desain di sini yang pertama itu kami punya strategi dalam merancang desain. Yang pertama itu penyelarasan FMT dengan konsep pembelajaran mendalam. Berdasarkan program ini, berdasarkan strategi ini, maka ada program kami yaitu pelatihan penyelarasan MVT dengan PM, dan uraian kegiatannya itu yang pertama itu kolaboratif seluruh guru dan tenaga pendidikan, mengkaji ulang visi misi dan tujuan sekolah, menghubungkan setiap komponen visi misi sekolah dengan prinsip pembelajaran mendalam, menyusun indikator pencapaian yang relevan, critical thinking, kemandirian, dan
refleksi. Strategi yang kedua, penguatan tata kelola dan budaya sekolah sebagai pendukung dari deep learning. Berdasarkan strategi ini juga ada program yaitu penataan lingkungan belajar berbasis PM. Kemudian kegiatannya pengaturan kelas yang fleksibel, kemudian di kelasnya ada pojok literasi, dan kebetulan di sekolah kami perpustakaannya masih dimanfaatkan oleh ruang guru dan ruang pelaskora, ruang sebagai ruang pegawai juga. Maka sebagai fasilitasi dari itu maka kami bentuk pojok literasi di setiap kelas. Kemudian strategi yang ketiga yaitu mengajar menggunakan LPP pembelajaran mendalam. Program yang dilaksanakan juga sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PM. Uraiannya itu supervisi akademik menggunakan instrumen PM. Itu desainnya, kemudian implementasinya itu strateginya juga mengelola perencanaan pembelajaran mendalam, kemudian metode desain pembelajaran berbasis PM. Modelnya itu tahap dalam perencanaan, identifikasi tujuan pembelajaran, ya, masuk ke measure, reflect and change. Yang pertama itu refleks dari siswa, ada refleksi dari gurunya, ada refleksi orang tua dan juga refleksi dari kepala sekolah. Ya, kesimpulan dasaran, semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMP Negeri 11 Boro. Hanya itu, Bapak Ibu, sekian dan